Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marta Mutiara, NIM B1182231 kelas B. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil penelitian saya dengan judul Peranan e-commerce terhadap laju perekonomian Indonesia. Latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini, pada penelitian ini terbagi menjadi dua objek yang membahas tentang perekonomian Indonesia dan peranan e-commerce. Peranan e-commerce terhadap laju perekonomian Indonesia merupakan salah satu isu yang menarik untuk diteliti, karena pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat beragam. Sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang masalah. Pada era ini, perkembangan perekonomian mengalami transformasi, modernisasi, dan juga inovasi sehingga memunculkan sebuah tatanan konsep New Economy. New Economy sendiri adalah sebuah konsep spesifik yang mengarah pada transaksi barang atau jasa melalui internet atau sering kita kenal dengan istilah e-commerce. E-commerce memberikan peranan yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga 0,71%. Rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja peranan e-commerce bagi perekonomian Indonesia? Yang kedua, apakah ada pengaruh e-commerce terhadap perekonomian di Indonesia? Tujuan dan manfaat untuk mengetahui apa saja peranan e-commerce bagi perekonomian Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja pengaruh e-commerce terhadap laju perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai salah satu penyelesaian mata kuliah seminar sumber daya manusia. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi peran perekonomian Indonesia dan e-commerce. Perekonomian Indonesia, menurut Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam hal menyediakan beragam jenis produk-produk ekonomi. Yang kedua, menurut Todaro dan Smith, menyebutkan ada 3 faktor atau 3 komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Dan menurut Kelly, menyebutkan lahirnya struktur ekonomi baru sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Tidak lain merupakan aplikasi dari konsep New Economy. Tolak ukur atau indikator perekonomian Indonesia dilihat dari 3, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Bagian e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet atau web dan aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan individu. Tolak ukur indikator e-commerce sendiri dilihat dari pola tingkah laku perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, dan berkembangnya new konsep ekonomi. Banyak sekali peranan e-commerce. Yang pertama, ada manfaat e-commerce bagi penjual, bagi konsumen, masyarakat umum, dan perekonomian nasional. Di sini saya mengambilnya bagian peranan manfaat e-commerce bagi perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB atau Regional Gross Domestic Product, karena besarnya aktivitas ekonomi akan berbanding lurus dengan besarnya nilai tambah ekonomi. Dan yang kedua, mendorong sektor pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini tadi terlihat bahwa peranan manfaat e-commerce bagi perekonomian di Indonesia itu bisa mendorong laju perekonomiannya hingga 0,71%. Dan ini ada grafik data PDB tahunan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018. Terlihat di sini grafiknya naik terus, dan nilai transaksi e-commerce-nya juga naik, dan dapat disimpulkan bahwa e-commerce itu sangat berdampak signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif
mengambil metode fenomenologi dan historis. Metode fenomenologi sendiri adalah menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar, realitas, atau pengalaman yang dialami objek penelitian. Sedangkan metode historis diperoleh dari berbagai catatan sejarah, laporan verbal, dan juga metode penelitian ini mempunyai ciri khas di mana waktu fenomena dilihat dari perkembangan atau pergeseran waktu. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya diambil melihat keadaan perekonomian di Indonesia, dan sampelnya diambil data perekonomian Indonesia tahun 2014 hingga 2019. Yang ketiga, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data jurnal, dokumen, arsip, dan penelitian terdahulu. Yang keempat, metode analisis data. Ada data reduksi, data sajian data, dan kesimpulan. Data reduksi adalah pengumpulan data sebanyak mungkin lalu memfilternya dan menganalisis penting atau tidaknya data tersebut. Kalau sajian data, setelah difilter, dianalisis, selanjutnya disusun dengan sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.